Shalom, kembali bersama saya di sini, Setua Junjungan Manado. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui channel saya, channel Setua Junjungan Manado, saya ingin berkomitmen untuk pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil Kristus untuk semua pemirsa yang mengikuti channel saya. Mulai hari ini, teman sekalian, setiap hari Rabu jam 12 siang akan saya upload khotbah epistel untuk hari Minggu, dan setiap hari Minggu saya juga akan mengupload video ibadah kebaktian dari gereja HKBP Tobat Raju secara utuh dan lengkap. Nah, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan untuk epistel hari Minggu, yaitu Minggu ke-23 setelah Trinitatis, dengan topik Minggu yaitu mewujudkan kesejahteraan bersama, atau dalam bahasa Bataknya dikatakan Patuluson Hadumon, Patuluson Hadumon, atau mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, epistel kita untuk hari Minggu diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan untuk semua pendengar sekalian. Judul perikopnya adalah peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkerak, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemalahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Dalam nas epistel kita kali ini, uraiannya kita akan berbicara tentang kekayaan atau menjadi orang kaya. Ada apa dengan kekayaan, atau ada apa kalau menjadi orang kaya? Sehingga nas epistel kita di minggu ini sangat keras sekali pernyataannya terhadap kekayaan atau orang kaya. Seolah-olah nas ini anti kekayaan atau anti orang kaya. Nah, sesungguhnya nas ini tidaklah demikian. Setiap orang pasti bercita-cita menjadi orang kaya atau memiliki kekayaan yang melimpah atau banyak. Termasuk saya sendiri. Saya bekerja keras untuk menjadi kaya atau memiliki harta yang berlimpah. Saya bekerja keras untuk itu. Saya bekerja keras supaya saya berkelimpahan secara materi. Jadi sesungguhnya kekristenan atau Tuhan tidak pernah anti atau melarang orang percaya untuk menjadi orang kaya atau berkelimpahan harta atau berkelimpahan materi. Namun ada pandangan lain dari nas ini terhadap kekayaan. Sekali lagi, Yakobus memiliki pandangan lain di dalam nas yang ditulisnya ini. Bagaimana dia memandang kekayaan atau memandang orang kaya?
Karena menurut konteksnya kala ketika nas ini ditulis dan sekarang, konteks sekarang, kecenderungan kekayaan atau orang kaya itu adalah seperti berikut. Kecenderungan orang mencari kekayaan, mencari harta materi, atau kecenderungan orang kaya itu adalah sebagai berikut. Akan saya uraikan. Ada 3 hal konteksnya. Konteks ketika nas ini ditulis dahulu dan konteks sekarang. Nah, ada 3 hal. Yang pertama, setiap orang kala itu dan sekarang terobsesi untuk menjadi orang kaya atau memiliki kekayaan, di mana untuk mencapainya orang melakukan hal-hal yang bertentangan daripada firman Tuhan. Di ayat 4 dikatakan tadi, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi ada hal-hal yang bertentangan yang dilakukan orang untuk mencari kekayaan ketika itu dan sekarang. Ya, pola-pola seperti ini telah terjadi mulai nas ini ditulis sampai dengan sekarang. Dalam setiap usaha pasti memerlukan orang lain. Dalam setiap usaha pasti memerlukan orang lain. Semakin besar usaha tersebut, maka orang-orang yang dibutuhkan untuk mengelola usaha atau perusahaan tersebut pasti akan semakin banyak. Nah, untuk mendatangkan keuntungan dari pengusaha tersebut, biasanya mereka melakukan hal-hal atau kecurangan-kecurangan seperti ini yang ditulis di ayat 4 tadi. Gajinya tidak dibayarkan, ya. Gajinya yang sesungguhnya menjadi hak mereka tidak diberikan, ya, dengan maksud supaya memperoleh untung yang lebih banyak, menyakiti orang, menyengsarakan orang. Inilah yang menjadi mengapa Yakobus sangat keras terhadap orang kaya. Konteksnya adalah ini yang pertama. Jadi sebetulnya ketika kita membuka usaha, harus dipahami di dalam usaha tersebut ada orang-orang yang memiliki hak. Apa itu? Para pekerja kita. Oleh karenanya, sebagai pengusaha, orang yang percaya kepada Tuhan, berikan apa yang menjadi hak mereka, dan kita ambil apa yang menjadi hak kita. Itu yang pertama. Berikutnya yang kedua adalah kita baca di dalam ayat 5. Ayat 5, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Di dalam ayat 5, kekayaan cenderung menyeret orang untuk menjauh dari Tuhan. Kekayaan cenderung menyeret orang jauh dari Tuhan. Jadi setelah seseorang kaya, kecenderungan hati orang adalah bagaimana menikmati kekayaan tersebut, bagaimana menambah kekayaan tersebut, sehingga mereka semakin jauh dari Tuhan. Kok bisa begitu? Kita lihat ketika semua sudah mereka miliki, ketika kita sudah berkelimpahan berkat, kita ingin menikmati kekayaan tersebut. Bertamasyalah kita pada hari Minggu, berwisatalah kita pada hari Minggu. Kita mengaktualisasikan diri pada hari Minggu, memancing di laut pada hari Minggu, bersepeda pada hari Minggu,
berolahraga pada hari Minggu, main golf pada hari Minggu, kita tidak datang lagi ke rumah Tuhan untuk menguduskan hari Minggu, hari yang dikuduskan Tuhan tersebut. Kita menjauh dari Tuhan. Lalu kekayaan menjauhkan orang-orang kaya tersebut dari Tuhan, atau kekayaan tersebut menjauhkan kita dari Tuhan. Kecenderungan manusia adalah sudah kaya ingin bertambah kaya, sudah berkelimpahan ingin berkelimpahan. Oh, tidak salah, tidak salah. Yang salah adalah keinginan kita tersebut membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Punya bengkel yang kecil, ingin lebih besar, buka hari Minggu. Loh, kenapa tidak kebaktian? Ya, buka bengkel Om. Mengapa tidak kebaktian? Buka toko Om. Mengapa tidak kebaktian? Bekerja di ladang yang luas Om. Kebetulan saya sudah membuka kebun saya yang lain lagi. Ini semua membuat kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Inilah alasannya mengapa Yakobus sangat mengecam orang-orang kaya atau mengecam kekayaan. Itu tadi alasan yang pertama, alasan yang kedua, sekarang alasan yang ketiga. Mengapa sepertinya Yakobus sangat keras di dalam nas yang kita baca sekarang ini terhadap orang kaya atau terhadap kekayaan atau terhadap orang-orang yang berkelimpahan materi. Yang ketiga adalah kita baca di ayat 6. Ayat 6 dikatakan, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Ayat 6 dalam ayat ini juga bagaimana orang untuk mengumpulkan kekayaan. Sekali lagi, bagaimana orang untuk mengumpulkan kekayaan melakukan praktek menghukum bahkan membunuh. Konteksnya dulu dan sekarang prakteknya selalu menindas orang-orang miskin. Mereka berusaha menguasai harta milik si miskin. Ketika orang miskin misalnya membutuhkan suatu bantuan keuangan misalnya karena sakit, karena anaknya akan kuliah, akan sekolah, daftar baru, sehingga mereka meminjam uang kepada orang-orang kaya, dan yang menjadi jaminan adalah tanah mereka, ladang mereka, sawah mereka. Ketika si orang miskin tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya terhadap orang-orang yang berkelimpahan berkat tersebut, akhirnya diseret ke pengadilan, bahkan untuk dihukum, bahkan dibunuh. Supaya apa? Sebenarnya dia memberikan, atau orang tersebut memberikan, orang kaya tersebut memberikan bantuan kepada si miskin ada tujuan lain, yaitu ingin menguasai tanah atau sesuatu yang dimiliki orang-orang miskin tersebut. Sehingga inilah alasan mengapa Yakobus sangat keras sekali terhadap orang kaya, terhadap kekayaan. Bukan Tuhan anti kekayaan, bukan Tuhan anti berkelimpahan, tidak. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan tidak anti kekayaan dan orang kaya. Bahkan Tuhan rindu memberkati saya dan kita semua agar kita berkelimpahan. Seperti tertulis di dalam Amsal 3 ayat 16. Di tanganna siang do gajah umur, jala di habirangna do hamurau do hamuliau. Bahasa Indonesianya, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 4. Sesungguhnya Tuhan rindu memberkati kita dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan umur yang panjang. Tuhan mau untuk mencapai kekayaan atau untuk agar supaya kita berkelimpahan berkat.
orang percaya tidak boleh melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan jika sudah memiliki harta yang berkelimpahan, janganlah kekayaan tersebut mengikat hati kita, atau janganlah harta kekayaan tersebut mengikat hati kita. Selanjutnya, kekayaan tersebut jangan digunakan hanya untuk memuaskan nafsu, kedangingan yang pada akhirnya menjauhkan hidup kita dari Tuhan. Kita baca di ayat 5. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Jadi ketika kita berkelimpahan harta, berkelimpahan berkat, janganlah semuanya itu kita gunakan hanya untuk memuaskan nafsu kedangingan kita. Janganlah semuanya itu kita gunakan hanya untuk memuaskan nafsu kedagingan yang pada akhirnya menjauhkan kita dari Tuhan. Oleh karenanya, jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua tidak dilarang Tuhan untuk mencari kekayaan, untuk mencari harta materi. Bahkan orang Kristen harus berkelimpahan berkat secara materi. Namun berkat tersebut harus bijak kita gunakan. Kita gunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun berkat tersebut kita pergunakan untuk kebutuhan rumah tangga, kita pergunakan untuk kebutuhan anak-anak, konteksnya tetap dalam rangka mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus melalui harta yang kita miliki tersebut, dan kita gunakan untuk mengembangkan kerajaan Allah, mendukung pelayanan gerejanya. Dengan demikian, jadilah orang Kristen yang berkelimpahan berkat, yang kaya raya, namun takut akan Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari menjelang hari Minggu. Siapkan hati kita, siapkan keluarga kita untuk tetap setia beribadah, datang beribadah di rumahnya yang kudus, gereja yang kudus, gereja Tuhan Yesus Kristus. Amin. Namun di akhir acara, jemaat Tuhan, sekali lagi saya promosikan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19, di masa new normal. Jangan takut pergi ke gereja. Namun pada kesempatan ini tetap saya promosikan protokol kesehatan kita. Jangan lupa protokol kesehatan minimal 3 hal. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Horas Manihita Saluhut.